Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama James Nobon di sini. Hari ini acaranya Gun Garage antar velg ke salah satu sultan yang ada di sekitar Bintaro. Ya kan? Kemana dia? Ikuti terus. Gas! Brother, bro, Apa kabar? sehat. Lagi ngapain ini? Hari ini planningnya gue antar pelek nih, Oh, Sultan Bintaro. asik Sultan Bintaro. Dia mesen berapa? Apa velg apa sih? Ini pelek rencananya buat di Mercy SL. Masih SL ya? Ikut gue ya? Ya iyalah. Kita anter nih. Iya, biar cepet-cepet sampai juga. Yo, Oke? sip. Masih ada dua tuh, angkutin, bantuin gue. Siap. Siap, siap. Ikutin terus kegiatan hari ini bersama Gun Garage. Gas! James Nobon di sini Gun Garage. Gimana bro? Lagi Sampai kita di rumahnya Sultan. Bintaro nih. Sultannya nggak ada. Masih ada keperluan beliau Oh iya. buat next lah. Oke. Kita ngebahas velg tadi buat SL beliau. Nanti kalau ditempelin lebih cakep lagi. Iya, jadi nanti biar bikin penasaran ya. Kapan kita schedule ulang deh sama beliau. Boleh. Oke? Tungguin kita. Ya, tetap ikutan terus di Gun Garage. Gas! Wah, akhirnya hari ini bro Sampai juga ya. sampai juga Ya. kita udah nganter velg ya kan, Hmm. dengan berbagai macam rintangan. Cuaca hujan juga hari ini nggak kelar-kelar ya kan, tapi ya apapun itu kita nikmatin aja ya. Gue sih salut ya sama krunya Pak Haji Andri Tolan itu. Walaupun kita nggak ketemu ya. Walaupun beliau nggak ada, krunya security ngebantu, support, dan gua akuin top lah. Iya, pokoknya ntar kapan kita schedule ulang Ya. biar ketemu Pak Haji ya kan. Pak Haji itu boleh lah tuh kru-kru di situ, teman-teman di situ tuh ada Pak Hajinya, nggak ada Pak Hajinya, melayani kitanya, menerima tamunya, oke lah. Siap, oke. Tapi ngomong-ngomong bro, tadi velg yang kita antar itu mau dipasang di mana sih? Nah, di Mercy SL bro. Mercy SL itu salah satu sekarang tuh yang lagi banyak diburu sebenarnya sama kolektor. Karena SL R129 tuh ya bisa dibilang barangnya nggak banyak. Terus lagi ya salah satunya kayak yang kita dudukin ini ya. Ini kilometernya sendiri masih kecil, terus ya memang harus perawatan ekstra lah. Wajar kalau si classic cars ini dia punya harga tinggi, wajar karena dari ya lo lihat ada beberapa classic car tuh memang perawatannya masih dia inilah
butuh sesuatu yang ekstra lah. Satunya Ya makanya nggak gampang buat ngerawat mobil klasik tuh, nggak gampang, dan biasanya orangnya teliti, detailnya itu harus itulah. Iya, berarti ini tipenya adalah ini Mercy SL 320 nih. Mercy SL Tahun 320. 94 lah. Nah, boleh cerita-cerita bro, ini Mercy SL 320 nih, suka dukanya gitu. Wah, kalau dibilang suka dukanya gila ya. Kalau bisa dibilang ini salah satu mobil yang banyak dikepengenin sama orang ya. Waktu gue upload ini di Instagram, ada beberapa belas orang yang nge-DM lah, jual nggak mas gitu ya. Tapi emang kebetulan si owner ini baru dapat juga nih, baru dapat, harganya udah lumayan tinggi. Ya memang harus ada perbaikan lah untuk di masalah kabriolet, karena kabriolet ini kan rata-rata faktor umur sih, faktor umur, terus karena mobil jarang dipakai, kabrio jarang dibuka, atau ya mungkin banyak disimpan juga kan, intinya seal ya, karet kalau nggak dipakai banyak jadi keras lah. Nah, sedikit kita ngasih tahu nih untuk yang umum nih. Kalau yang spesial kan udah ngerti tuh kabrio apa sih, kayak gitu-gitu kan. Mungkin bisa kita terangin di sini. Ya, kalau untuk perawatan kabrio, yang pertama orang Indonesia atau si owner nih rata-rata tidak begitu memperhatikan si oli kabrio ini. Oli kabrio. Bukan hanya kabrio aja, untuk di mobil keseluruhan. Makanya kalau ATPM itu suka 50.000 servis ini paketnya ini, kalau 75.000 ya 100.000 seperti ini. Karena apa? Sebenarnya memang oli itu kan pelumas. Nah, saat pelumasnya sudah habis, dia akan gesekan antara atau tekanan seal yang ditahan seal itu kan, kalau pelumas kan kalau udah habis kan dia lebih cair, lebih encer lah ya. Gitu loh. Jadi harus di bleeding ulang, diganti, dikuras lah ya. Kuras seperti contoh orang kita kan banyak, oh kalau master rem, master kopling, power steering gitu, matic, kalau nggak dikuras pelumasnya mulai sintetisnya mulai habis, ya udah biasanya jebol semua. Kan kebanyakan kalau owner kan tau make ya kan, Ya. kan? Makanya banyak, mungkin Bro Gun sendiri kan juga mekanik yang handal. Alah. Ibaratnya juga apa, kalau umum kan orang kan taunya wah mobil keren nih, Ya. kan? Ternyata detail-detailnya juga harus diperhatiin. Oh ya, karena contoh salah satu mobil ini kan contoh kilometernya kecil lah. Kilometer kecil berarti mobil ini jarang dipakai gitu loh. Mungkin ya memang dipandang juga udah enak mobilnya kan. Nah, mungkin jarang pemakaiannya jarang, terus ya kabrionya untuk diperhatikannya juga itu kan. Makanya kalau di Mercedes-Benz dia ada peringatan lah ya. 1 tahun biasanya dia minta ganti oli, mau dipakai atau enggak tuh kendaraannya pasti minta ganti gitu loh. Makanya untuk menjaga keawetan spare part sebenarnya. Gitu. Makanya sebenarnya sama aja sih kayak lo boros atau nggak mau ganti oli, atau cuma dibiarin aja nanti sekalinya rusak sih banyak gitu. Tapi kalau lo rajin ganti oli dan awet sih biasanya. Iya, seperti kendaraan-kendaraan yang sudah Nah. kebanyakan ya. Tapi tipe ini nih, menurut lo apa namanya, kalau misalnya orang punya uang lebih nih, mereka akan memprioritaskan untuk beli tipe ini atau mungkin ada pilihan lain? Kalau untuk di sekarang sih ya klasik kan lagi naik ya. JDM-nya naik, terus ya Eropaannya naik ya. Gue rasa sih SL ini kan salah satu barang yang susah. Terus lagi, dan kabrio ini kayak kabrionya 208, kabrionya si apalagi CE yang susah tuh ya, Tiger gitu ya, otomatis jadi buruan nih, karena satu
punya apa ya, daya tarik sendiri lah ya kalau Cabrio lah ya. Iya. Terus dan harganya juga luar biasa lah. Iya, Berapa kali gue lihat kayak ada E30 gitu yang masih kilometernya 6.000 gitu, yang pasti itu mobil nggak ada cacat dan luar biasa lah. Jadi kalau misalkan emang pecinta Mercy itu proud ya? Ya rata-rata termasuk idaman lah inilah Idaman. ya. Walaupun kadang-kadang orang wah harganya tinggi, tapi kalau pas punya duit juga pasti pengen lah gitu, tipe-tipe inilah ya gitu. Terus bagian-bagian yang tadinya tidak disepelekan, terus memang sebenarnya itu perlu banget diperhatikan, mungkin ada beberapa. Ya kalau untuk mobil macam yang ya udah klasik ya, masuk klasik ya, mungkin kabel gitu ya, kabel-kabel, terus yang untuk kalau masalah oli kan sudah biasanya rutin lah ya, rutin diganti segala macam untuk pemakaian. Ya kaki-kaki. Kalau di engine tuh ya lebih kalau perintilan kecil tuh ya lebih ke apa ya, perhatikannya karena jarang dipakai gitu ya, juga harus tetap dikontrol sih sama seorang mekanik lah dimanapun. Karena contoh si Cabrio ini ada beberapa adjuster shock yang dia bocor sealnya karena memang jarang dibuka gitu loh. Kalau sering dipakai juga, sering olinya nggak diganti juga bocor gitu. Jadi ya memang harus benar-benar mengenal lah namanya, sayang lah ya kendaraan. Jangan kendaraan ini udah lihat apalagi Jakarta ya, kilometer 5.000 baru ganti oli. Oli ini berapa? 5.000, 10.000. Sedangkan kita jalan, contoh lah ya Jakarta, kita dari BSD sini ke Blok M kalau lagi macet bisa 2 jam. 2 jam mungkin Jakarta Bogor lah ya, 100 kiloan. Nah kalau kita hitung kan, kalau dihitung kilometer enggak lah, gua nggak saran lah. Jadi kalau, dan gue pernah bongkar mobil yang bener-bener beliau itu si owner ini selalu ganti oli ini 3.500, 4.000 diganti oli ya satu, dan mesinnya itu benar-benar bening. Untuk pemakaian mobil tiap hari kan? Ya, untuk mobil-mobil tiap hari. Kalau untuk mobil kayak gini sih ya lebih dikontrol, yang bukan cuma sekedar dipanasin di tempat aja sih juga gitu. Dan penghobi yang punya mobilnya juga kadang-kadang yang penting punya, dia lihat ada gitu kan, ya lebih bisa memilih untuk yang ngurusnya tuh. Sayang lah sama kendaraan, walaupun ini lah istri kedua lah ya. Ya, itu dia tuh. nanti ada ketiga keempat lagi lah ya. Gunanya mekanik nih kayak bro Gugun nih, seperti itu. Terus ini bro, udah berapa lama sih bro megang mobil-mobil? Emang spesialis Mercy kan ya? Dibilang spesialis sih enggak ya, karena gue semenjak 2009 mulai dikasih kesempatan nih sama Allah nih, kasih kesempatan untuk mengenal supercar. Nah, gue dapet training di beberapa TPM, karena waktu itu di zaman itu adalah IU yang lagi rame kan. IU ya? Ya, importir umum. Nah, importir umum ini kan sulit untuk masuk ke servis di TPM. Nah, IU sendiri itu dia punya waranti. Nah, warantinya itu misalnya ditunjuk salah satu bengkel lah. Nah, kebetulan waktu bengkel tempat gue bekerja itu dia punya showroom sendiri, dia punya bengkel sendiri, jadi dan menerima waranti dari showroom-showroom lain. Nah, itu kan lagi ramai tuh, Range Rover Evoque baru keluar, Force baru keluar, maksudnya lagi banyak supercar mulai rame lah dia ya. Nah, di situ banyak mulai belajar lah gitu. Salah satunya gue itu pernah ya jadi timnya inilah, jadi tim horenya satu bengkel tuh. Di situ senior semua, yang ada orang-orang hebat semua. Kita bikin mobil Raffi Ahmad tuh, yang
dengan catnya abstrak gitu segala macem. Itu konsepnya itu 2 bulanan lah beliau tuh. Lambo ya, Aven waktu itu ya. Gue sih nggak banyak ikutan, senior lah yang ini pas event aja gue banyak bantu dan banyak pelajaran juga. Ada satu temen nih yang nanti kita mungkin wajib datang. Itu unik buat gue. Banyak yang bisa kita ulas dari situ. Karena saat itu pertama kali di Indonesia dan mungkin sampai saat ini satu-satunya di Indonesia. Oh gitu. Ya, Fairlady 350Z tahun 2004 masa itu gue buat 2+2. Jadi kursinya biasanya 2 gini bisa berempat. Oh gitu ya. Nah itu cerita uniknya nih, si owner ini sayang banget sama ini mobil. Sayang sama ini mobil, dia selalu kalau sama mobil mainannya hitungannya canggih lah. Sayang deh, sampai sedikit lem sealer kelihatan tuh nggak mau, detail lah gitu. Dan nanti kita kesana, dan saat itu Fairlady-nya tuh gua potong-potong bro, bagian belakang. Nah, dari obrolan kecil, gue pengen buat kayak gini mas. Gue bilang coba gue pelajari dulu 2-3 hari langsung. Berarti termasuk untuk dimodifikasi dong? Iya. Oh, dan itu nggak waktu lama bro. Dan bisa dibilang pertama kali juga gue itu buat bongkar tuh mobil, bikin seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya nggak waktu lama gue proses ngosongin belakang sesuai kemauan beliau, nggak banyak yang dibuang, bersih segala macem. Gue kasih gambar pertama, beliau cuma oh ya mas gitu, biasa aja karena masih rada berantakan. Pas gue kasih foto kedua, wah bisa bersih gitu, bisa ya mulai sesuai keinginan beliau lah gitu loh. Udah itu gue prosesnya 2 hari, besoknya gue fitting joknya. Nah, kerjasama lah sama salah satu yang biasa buat, dan sesuai kulitnya ini kemauan si owner gitu loh. Proses-proses sampai kabel-kabel audio, karena pasti kabel ada yang dibuang, dan di situ pun nggak mengganggu kinerja mobil ya. Dan sukses bro. Nggak nyampe nanti kita bahas 2 minggu ya kan. Boleh lah. Di Garage bro. Pastilah ya kan? Gitu. Kita bisa, yang penting nggak menggurui. Siap. Yang pasti kita akan belajar nanti. Siap. Gue ajak teman-teman semua, kita belajar sama pengusaha-pengusaha muda di bidang otomotif, kita belajar sama senior-senior di otomotif, kita kenal supercar melalui para ahlinya lah. Oke, gitu. Ya. Terus ini bro, untuk pencinta Mercy juga, terus sama spesies mekaniknya nih, ya kan. Kalau gue dengar-dengar nih, per incinya dari bagian mobil ini nih yang sangat berharga gitu loh bro. Oh iya. Iya kan. Karena mungkin bisa dijelasin, nggak usah panjang lebar sih bro, yang pokoknya straight to the point aja kira-kira. Ya bisa dibilang semua ada harganya, karena apalagi klasikan gini ya. Contoh di kemarin gua ada CE, gua coba standarin atau banyak lah yang dipakai umum ya, W124 itu boxer, dia sampai kisi-kisi AC ini tengah aja 1 juta lebih bro, bekasan gitu loh. Jadi nanti kita lihat juga banyak kok yang jual-jual bisa dibilang kampakan, dan itu reseller yang terpercaya juga gitu, dan memang harganya ya susah karena barunya pun juga udah ya gitu, dan nyari yang keadaannya masih utuh segala macam kan. Dari menjaga si kendaraan inilah kan, nggak boleh terlalu panas juga, nggak boleh terlalu lembab juga kan, negara kita tropis nih kan,
jamuran tuh banyak lah biasa. Iya, udah pasti Gitu. hujanan ya kan, lembab, panas tuh. Ya. Rajin, ya. Semua di yang gue lihat tuh pokoknya di Mercy copotannya apapun, mau spion kayak mau setir kayak atau segala macam sampai tombol-tombol kecil ini ya semua Jadi cuan ya. ya gitu loh, nggak jangan dianggap wah udahlah gitu atau saat ini rusak paling berapa lah gitu, Sok lah. wah nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang kalau kita nggak ketemu temen juga yang sekedar dia nggak tahu juga boleh dapatnya mungkin Gobernes kan murah aja, tapi kalau sudah mulai ke ahli spesialis pedagang copotan Mercy itu sudah punya patokan harga sendiri bro gitu. Sebenarnya banyak yang bisa. Kalau untuk ini sih susah ya. Iya. Gua untuk kebetulan elektrikal di Cabrio ini lagi bermasalah. Gua tanya modulnya aja copotan tuh sekitar 13 jutaan lah bro. Iya. Itu loh. Terus biar orang umum juga tahu nih bro masalah Mercy ya kan, itu simple. Aslinya dari mana sih bro Mercy bro? Oh ya jelas dari Jerman lah ya. Dari Jerman ya kan. Jajaran kauma. Jajaran kauma. Enggak lah, dari negeri Jerman ya jelas ya. Nanti gue pun bukan seorang ahli Mercy lah ya, cuma lagi ada kesempatan belajar sama senior kebetulan di tahun 2000 itu gue memulai belajar otomotif, kebetulan mereka tuh bengkel Mercy, jadi ya disitulah gue mulai belajar. Di situ gue mengenal ada Mercy Eagle, Barong, ya Mercy bisa dibilang Mercy Batman. Wah, dari sini banyak zaman itu ya yang di gue ya, yang gue alami itu anak-anak klub Tiger lah masukin bumper American Style, mobil Mercy Mini gitu saat itulah ya. Belum ada banyak Mercy kayak sekarang gitu. Dan yang dulu gue pelajarin, yang dulu gue awal belajar, nah saat ini jadi barang mahal bro gitu. Jadi ngerawatnya bisa dibilang harus dengan sesuatu yang dibilang ya harus pernah belajar lah. Kalau dibilang ahli, gue bukan ahlinya, tapi gue pernah belajar di tahun itu, di saat itu, dan jadi gue insya Allah masih hafal pelajaran dari senior zaman dulu lah. 20 tahun ya bro. 20 tahun 2000 gue mulai. Tahun 2000 mulai. Itu, Yahut banget bro. tapi masih banyak yang inilah bro. Iyalah. Gue malah lebih sekarang untuk kayak elektrikal kan ya banyak, karena mungkin faktor umur juga udah buat belajar seperti itu udah gue yang dibilang otak nggak sanggup sih nggak juga gitu loh. Tapi kembali lagi udah elektrikal sekarang yang muda-muda tuh banyak yang jago servis ECU, yang servis modul segala macam tuh udah dengan alat-alat yang sekarang sih udah banyak lah ya. Pokoknya ntar di Gun Garage banyak banget yang banyak kita bahas bro ya. Gun Garage kita bahas lah pokoknya. bertamu lah ya, bertamu ke bagi ilmu bisa berfaedah untuk semua, untuk orang-orang umum juga. ya. Nggak hanya sekedar yang pencinta Mercy atau pencinta mobil lainnya. Mudah-mudahan, dan gue pengen nih ya konten yang kita buat nih bisa bikin si pencinta otomotif atau si pemakai kendaraan tidak terlalu buta masalah kendaraan yang Pastinya, bro. dipakai. Terus lagi kita akan coba datang nih, sekarang banyak ya pengusaha-pengusaha muda yang di bidang otomotif. Betul. Dan itu bisa jadi motivasi adik-adik kita nih yang ya sedih bilang, ada yang bilang zaman TikTok lah apalah segala macam Milenial ya milenial. Makanya gue juga pengen mengenalkan gitu loh, ini loh perjalanan teman-teman yang mungkin sekarang lo lihat enaknya aja, banyak kan orang lihat wah enaknya aja, banyak duitnya aja gitu, sedangkan perjalanannya yang harus seperti apa kan ya, contohnya kayak gue sendiri harus berapa kali jatuh bangun. Jatuh bangun berkali-kali lah ya. Udah lumayan lah bro. Jadi yang pasti kalau kita introspeksi diri juga makin ya alhamdulillah gue selama COVID
penuh kerjaan. Amin. Itu loh. Siap, bro. Nah, di sini ada kesempatan bikin konten, gue bisa berbagi sama teman-teman, dan caranya usaha nih maksi nanti kita bisa dapetin. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti kegiatan Gun Garage. Dan untuk pencinta otomotif dimanapun kalian berada, masih banyak lagi ya bro ya yang bisa kita bahas di sini ya. Pasti ya. Dan jangan lupa share, subscribe, komen ya kan, Patria TV dan Gun Garage tentunya ya kan. Boleh bertanya tentang otomotif juga boleh lah, Pastinya, pasti. gitu. Nggak cuma mobil doang, nanti ada motor juga kita akan bahas. Sip, jadi stay safe ya kan, jaga kesehatan, jaga juga keluarga kita tercinta ya kan. Gun Garage, Garage, Patria TV, Patria TV, top top dah. Jangan lupa bro, pakai masker dulu. pasti.